Menghebohkan dunia, Zinedine Zidane doakan timnas Indonesia sampai kehabisan kata-kata. Berkat bujuk rayu oleh Romani, striker murni Liga Inggris siap gabung timnas. Tatap laga pamungkas, timnas bakal hadirkan kejutan. Rekor dunia, 30.000 supporter timnas serbu stadion Panasonic sampai bikin tiket ludes. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Berkat bujuk rayu oleh Romani, striker murni Liga Inggris siap gabung timnas. Penyerang dengan nilai pasar 66 miliar tanpa ragu memilih timnas Indonesia meski dirinya memiliki darah keturunan dan memiliki opsi membela timnas Belanda. Sosok penyerang yang dimaksud adalah Milan Manhoef. Penyerang muda berusia 23 tahun ini memang santer diberitakan memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya darah keturunan Indonesia, Milan Manhoef juga memiliki darah keturunan Suriname yang membuatnya bisa membela salah satu dari 3 negara tersebut. Karena darah keturunan yang dimilikinya, banyak pendukung Indonesia berharap agar PSSI mencoba menaturalisasi Manhoef. Pasalnya, tim Garuda juga membutuhkan penyerang untuk menambah daya gedornya, terutama usai memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya, keinginan Milan Manhoef berseragam merah putih bisa saja terjadi. Hal ini lantaran penyerang Stoke City tersebut memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Mantan pemain VTC Arnhem itu mengaku memilih timnas Indonesia karena dirinya lahir di Jakarta, sehingga lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Suriname ataupun Belanda. Saya lahir di Indonesia, itu sebuah kehormatan besar untuk membela timnas Indonesia, kata Milan Manhoef. Sebelumnya, Milan Manhoef mendapat telepon dari Ole Romani, dan Ole Romani lah yang mengajak Milan Manhoef untuk berseragam timnas Indonesia. Kendati telah menegaskan dirinya memilih Indonesia, Manhoef mengaku tak menutup pintu jika nantinya membela Belanda ataupun Suriname. Sekedar informasi, Milan Manhoef saat ini masih bermain di timnas Belanda U21 meski usianya sudah menginjak 23 tahun. Hal ini bisa saja menjadi masalah di kemudian hari jika Manhoef tertarik membela timnas Indonesia untuk melakukan naturalisasi. Terlepas dari kondisi tersebut, Manhoef menjadi salah satu pemain berbakat di Belanda yang sudah mencuri perhatian di usia muda. Ia berhasil mencuri perhatian di musim 2022-2023 saat menjaringkan 9 gol dan 5 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie bersama VTC Arnhem. Berkat catatannya itu, Stoke City dari Liga Inggris meminangnya pada musim panas 2023. Hingga saat ini, Manhoef masih bermain bagi tim kasta kedua Liga Inggris tersebut. Selama 2 musim membela tim berjuluk The Potters itu, Manhoef mampu mencatatkan 11 gol dan 5 assist dari total 52 pertandingan di segala ajang. Menghebohkan dunia, Zinedine Zidane doakan timnas Indonesia sampai kehabisan kata-kata. Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane turut mendoakan supaya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan China 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini didapat setelah perolehan poin mereka di peringkat keempat. Grup C sudah tak mampu dikejar oleh 2 tim di bawahnya di grup C, Bahrain dan China yang mengoleksi 6 poin di posisi kelima dan keenam. Zidane yang terakhir kali melatih Real Madrid itu juga mengatakan dirinya terkejut dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini menghuni peringkat 116 dunia atau naik sekitar hampir 36 dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan peringkat ini tak lepas dari penampilan apik Daises dan kawan-kawan selama menjalani putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mampu mengalahkan tim-tim yang dilihat dari peringkat FIFA jauh di atas timnas Indonesia, seperti Vietnam, Arab Saudi, Bahrain, dan yang terbaru adalah China. Saya harap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan, kata Zinedine Zidane. Selama karirnya, Zinedine Zidane telah mencetak 250 gol dan 81 assist dari 503 penampilan untuk beberapa klub top Eropa seperti Real Madrid. Adapun bersama timnas Prancis, Zinedine Zidane memiliki 100 caps dengan 37 gol dan 23 assist serta 3 kali penampilan di Piala Dunia. Timnas Indonesia akan dijamu Jepang dalam laga pamungkas grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Juni mendatang. Daises dan kawan-kawan telah bertolak ke Osaka, Jepang yang merupakan
merupakan lokasi pertandingan pada 7 Juni 2025 kemarin. Pertandingan ini sudah tak menentukan apapun karena timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jika mampu meraih kemenangan atas Jepang, tentu bisa menjadi suntikan moral luar biasa untuk menambah rasa percaya diri. Selain itu, pertandingan melawan Jepang juga bisa menjadi momen untuk memperbaiki ranking FIFA. Timnas Indonesia baru saja meraup banyak poin pasca memetik kemenangan atas China di laga ke-9 grup C. Kemenangan itu bahkan menempatkan Indonesia di peringkat 116 FIFA, beranjak 7 tangga dari peringkat sebelumnya. Namun, posisi tersebut bisa saja berubah dengan 3 keadaan yang menentukan di laga terakhir melawan Jepang. Jika Indonesia menang atas Jepang, skuad Garuda akan meraup poin yang sangat banyak, yakni mencapai plus 21. Raihan itu akan membuat total poin timnas Indonesia menjadi 117,55 dengan asumsi membawa skuad Garuda ke peringkat 111 FIFA. Meski belum membawa Indonesia menembus 100 besar, torehan ini bisa membuat Vietnam dan Thailand gemetaran. Makin mewah, 2 senjata timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Ajang Piala AFF U23 2025 kian mendekat dan timnas Indonesia U23 tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk mengukir prestasi di pentas sepak bola Asia Tenggara tersebut. Berbekal status tuan rumah dan deretan pemain bertalenta, Garuda Muda diprediksi memiliki peluang besar untuk kembali berjaya dalam turnamen yang akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi ini. Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 31 Juli 2025 dengan timnas Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Semua pertandingan timnas U23 akan digelar di 2 stadion megah, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Melihat komposisi grup ini, banyak pihak memprediksi bahwa Garuda Muda menjadi kandidat kuat untuk melaju ke babak semifinal. Secara historis, performa timnas Indonesia U23 di turnamen ini cukup membanggakan. Pada edisi 2019, Indonesia sukses merebut gelar juara usai mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1. Sedangkan di edisi 2023, Garuda Muda kembali menunjukkan performa impresif dengan mencapai final. Meski akhirnya harus puas dengan runner-up setelah kalah dalam drama adu penalti melawan Vietnam. Dengan catatan prestasi tersebut, PSSI memasang target tinggi pada turnamen kali ini. Faktor tuan rumah jelas menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan penuh supporter di stadion diyakini mampu memberikan dorongan moral bagi para pemain. Selain itu, pembagian grup yang relatif menguntungkan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk kembali tampil dominan. Waktu persiapan yang cukup panjang dan juga memungkinkan tim pelatih untuk membangun chemistry yang solid di antara para pemain. Bila mampu menjaga konsistensi dan kedisiplinan, peluang Garuda Muda untuk kembali mengangkat trofi cukup terbuka lebar. Di atas lapangan, Marcelino Ferdinand diprediksi bakal menjadi motor serangan timnas U23. Meski baru berusia 20 tahun, gelandang kreatif ini sudah menjadi pilar penting di skuad senior Indonesia. Saat ini, Marcelino memperkuat klub Inggris Oxford United yang telah menunjukkan kapasitasnya di level Eropa. Kontribusinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun cukup signifikan, di mana ia berhasil mencetak sejumlah gol penting bagi timnas. Sebagai playmaker utama, Marcelino hampir dipastikan akan mengenakan ban kapten dan memimpin rekan-rekannya di Piala AFF U23 2025. Namun, ia bukan satu-satunya bintang yang diandalkan. Di sisi sayap, Doni Tripamungkas juga siap menjadi kekuatan utama Garuda Muda. Pemain milik Persija Jakarta ini dikenal sebagai winger yang cepat, lincah, serta memiliki kedisiplinan tinggi dalam bertahan. Kemampuan Doni bermain di berbagai posisi, terutama sebagai winger kiri, membuatnya menjadi aset berharga bagi pelatih. Selain tampil gemilang di SEA Games, Doni juga menunjukkan performa solid di berbagai ajang kelompok usia. Kombinasi antara Marcelino dan Doni diprediksi bakal menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia U23. Keduanya telah mengenal permainan satu sama lain sejak level kelompok umur, sehingga memiliki chemistry yang kuat di atas lapangan. Dengan performa yang konsisten dalam beberapa musim terakhir, duet ini berpotensi menjadi pembeda dalam laga-laga krusial. Dengan persiapan yang matang dan performa puncak dari pemain-pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand dan Doni Tripamungkas, bukan hal mustahil bagi timnas Indonesia U23 untuk kembali mengukir sejarah dengan meraih gelar juara Piala AFF U23 2025.
Tatap laga pamungkas, Timnas bakal hadirkan kejutan. Menjelang laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Timnas Indonesia menunjukkan mentalitas yang apik. Meski lawan yang akan dihadapi adalah Jepang, salah satu tim kuat Asia dengan kualitas sepak bola yang jauh lebih mentereng, skuad Garuda dipastikan bakal tetap membidik kemenangan. Seperti yang dikatakan Jay Itzes yang menyampaikan optimisme tinggi bahwa pasukan Merah Putih masih memiliki peluang untuk menumbangkan skuad Samurai Biru. Sekarang fokus tim sepenuhnya diarahkan pada pertandingan pamungkas tersebut. Seluruh elemen Timnas Indonesia diketahui menggelar pertemuan dengan Presiden. Momen itu semacam pelecut semangat sebelum mereka bertolak ke Jepang. Walaupun sudah memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi usai menundukkan China 1-0, Jay Itzes menegaskan bahwa kemenangan atas Jepang tetap jadi target utama. Jay Itzes menyampaikan pandangannya usai laga dan terang-terangan menyebut Indonesia tampil solid sehingga layak untuk lolos ke babak berikutnya. Seperti diketahui, peluang Indonesia untuk mencuri poin di markas Jepang sebenarnya bukan bualan semata. Secara historis, dari 17 pertemuan yang pernah terjadi, Indonesia sudah mengoleksi 6 kemenangan dan 2 kali imbang, meski Jepang unggul dengan 9 kemenangan. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah mencatatkan kemenangan gemilang 7-0 atas Jepang di turnamen Merdeka 1968. Bahkan kemenangan 5-3 di Asian Games 1954 dan skor 2-0 dalam laga persahabatan tahun 1981 juga menjadi bukti bahwa Jepang bukan lawan yang mustahil ditaklukkan. Namun tidak bisa dipungkiri dominasi Jepang dalam beberapa dekade terakhir cukup kentara. Mereka menang 5-0 atas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 1990 dan kembali unggul 3-1 dalam Piala Asia 2024. Terakhir mereka menang telak 0-5 saat bertandang ke GBK. Kendati demikian, semangat dan mentalitas bertanding para pemain Indonesia kini berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding masa lalu. Kemajuan strategi pelatih asing berpengalaman serta masuknya pemain-pemain diaspora menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Momentum usai kemenangan atas China menjadi modal psikologis yang sangat besar bagi Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari publik tanah air, peluang Indonesia untuk membuat kejutan di kandang Jepang tetap terbuka lebar. Resmi lolos ke ronde 4, Indonesia rotasi pemain besar-besaran melawan Jepang. Usai memetik kemenangan atas China di matchday ke-9 grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor tipis 1-0, kini Timnas Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir di grup C atau matchday ke-10 melawan Jepang. Melansir dari laman berita Garuda Soccer, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut sudah memiliki taktik dan rencana yang akan diterapkan saat anak asuhnya menghadapi Jepang. Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut juga mengaku kondisi anak asuhnya saat ini berada dalam situasi yang sangat positif usai memastikan diri lolos ke babak ronde 4 ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, Timnas Indonesia memang diprediksi akan tampil lepas saat melawan ke markas Jepang di Osaka. Hal ini tentunya cukup beralasan mengingat laga Jepang versus Indonesia yang akan digelar di prefektur Suita, Osaka, Jepang sudah tak menentukan apa-apa bagi kedua tim yang bertanding. Namun, apakah Patrick Kluivert akan berpeluang melakukan rotasi di skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang nantinya? Nah, hal ini bisa saja iya, tetapi bisa juga tidak. Mengingat adanya poin koefisien FIFA yang bisa diperebutkan dalam laga tersebut. Tentunya jika Timnas Indonesia mampu memetik hasil imbang atau justru menang melawan Jepang, tentu skuad Garuda akan mendapatkan perolehan poin koefisien yang cukup banyak dan bisa menaikkan posisi di ranking versi FIFA. Patrick Kluivert sendiri juga menaruh hormat kepada Timnas Jepang, kendati saat ini mereka memanggil banyak pemain pelapis dalam 2 laga terakhir di grup C. Patrick Kluivert juga menyebut Jepang tetaplah memiliki kualitas yang baik meskipun tak diperkuat oleh banyak bintangnya saat ini. Sejatinya, rotasi pemain yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam laga kontra Jepang nanti bisa saja terrealisasikan. Akan tetapi kemungkinan besar hanya 30-50% susunan skuad inti saja yang akan dirotasi dalam laga tersebut jika memang berniat melakukan rotasi pemain. Bikin Qatar dan Arab Saudi ketar-ketir, Irak dukung Indonesia jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi sepak bola Irak mendukung pernyataan Indonesia yang meminta FIFA serta AFC transparan dalam pemilihan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkap FIFA melalui pernyataan resmi yang diposting melalui akun Instagram resmi asosiasi. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC mendesak transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2024. Tulis pernyataan Irak. Pihak FIFA dan AFC kini belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, rumor yang beredar 2 negara yang akan dituju adalah Arab Saudi dan Qatar.
IFA mengatakan FIFA dan AFC harus transparansi mengenai pemilihan tuan rumah babak keempat. Seperti diketahui sebelumnya, pihak PSSI memastikan Indonesia juga sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkait rumor atas Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah, sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia tidak takut bermain di dua negara itu. 6 tim negara akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keenam tim ini akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Nantinya hanya juara dari masing-masing grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Itu sebabnya menjadi tuan rumah di babak keempat akan sangat penting terhadap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. 4 tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 4 adalah Indonesia, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Rekor dunia, 30.000 supporter timnas serbu Stadion Panasonic sampai bikin tiket ludes. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjuang sendiri saat melawan Jepang. Pasalnya ada sekitar 30.000 supporter skuad Garuda yang akan hadir langsung di Suita City Football Stadium Selasa 10 Juni 2026. Laga ini jadi pertandingan kedua tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, kemenangan di laga ini akan mengangkat ranking FIFA mereka. Tentu, Jepang bukan tim yang bisa dipandang remeh dan pasukan Patrick Kluivert harus ekstra waspada. Koordinator wilayah Kanto Garuda Jepang, Audi Nefri, menjelaskan mereka akan mencoba memberikan dukungan maksimal. Mereka tidak ada persiapan khusus, mereka sudah paham dengan tugas masing-masing karena rata-rata memiliki basis supporter sepak bola. Ini yang membuat mereka bisa cepat beradaptasi saat sudah bersama. Menariknya, Garuda di Jepang akan coba memberikan dukungan yang lebih untuk laga Selasa nanti. Mereka sudah mempersiapkan koreo khusus agar pemain lebih bersemangat. Persiapan sudah berjalan lancar dan sudah disetujui dari Federasi Sepak Bola Jepang GFA dan AFC. Audi menambahkan banyak supporter yang akan berangkat dari Indonesia. Selain itu, tiket untuk pertandingan nanti juga sudah disalurkan dan dia memastikan mereka akan memberikan dukungan penuh di stadion.